Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas BMC yang bertema Fasus. Perkenalkan, nama saya Maunur Faizal, NIM 190803 10/2002. Lalu saya Muhammad Fajir Hidayat, NIM 190803102017. Saya Alfia Nur Pista Febriana dengan NIM 190803102048. Saya Elvina Risa dengan NIM 190803102063. Saya Triavanti Pramana Jarto dengan NIM 1908031021067. Berikut ini PPT hasil diskusi produk kami. Ini merupakan BMC atau Business Model Canvas yang kami buat mengenai beberapa info yang akan kami diskusikan di presentasi saat ini. Ini merupakan logo brand dari logo FAS yang menggunakan logo burung Garuda yang merupakan ikon dari Indonesia dengan warna dasar merah dan putih yang identik dengan lambang Indonesia dengan tagline "Desainlah sesuka hatimu". Ini adalah tugas BMC yang pertama, yaitu proporsi nilai. Yaitu FAS merupakan brand yang menjual produk fashion custom dengan memanfaatkan media sosial dan web untuk membuat produk yang diinginkan oleh konsumen. Mereka dapat memilih desain yang diinginkan untuk dijadikan sebuah sepatu impian mereka. FAS ini adalah jawaban dari permasalahan konsumen yang ingin memiliki sepatu dengan desain limited yang hanya mereka sendiri yang memiliki dan bisa custom dengan pasangan atau orang yang disayangi. Yang ketiga, FAS adalah produk buatan lokal dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 200.000 dengan desain basic atau hasil kolaborasi dengan brand-brand tertentu hingga harga sepatu custom di atas 500.000 sesuai desain yang diinginkan, dilihat dari tingkat bahan dan tingkat kesulitan dari produk yang mereka custom. Yang terakhir, mungkin saat ini banyak tersedia jasa pembuatan sepatu custom, namun mereka menggambar sepatu polos dengan desain yang diinginkan oleh konsumen. Namun brand FAS ini sedikit unik, yaitu bisa custom lidah sepatu, tali sepatu, midsole, outsole, dan lain-lain sehingga menjadi sepatu yang Lalu selanjutnya yaitu segmentasi dari konsumen atau pelanggan. Di sini yang pertama yaitu segmentasi konsumen brand FAS ini adalah unisex sifatnya, yaitu di mana tidak hanya cowok saja, cewek juga dapat menggunakannya. Lalu dapat digunakan oleh semua jenis kalangan, mulai dari para remaja hingga tua, dengan cakupan pasar dalam negeri hingga luar negeri yang memiliki gaya hidup yang memperhatikan fashion atau gaya busana. Lalu yang kedua yaitu segmentasi utama dari brand FAS ini sendiri adalah mahasiswa hingga dewasa yang sudah bekerja dan kesehariannya menggunakan sepatu yang memiliki gaya hidup yang memperhatikan fashion atau gaya dalam berbusana. Lalu yang terakhir yaitu kalangan anak sekolah hingga para Lalu selanjutnya yaitu saluran distribusi atau channel. Dalam pendistribusian ini sendiri hingga dapat sampai ke tangan konsumen, kita menggunakan media online ataupun sosial media yang dapat digunakan guna mempromosikan hingga pendistribusian. Produk FAS ini sendiri juga memiliki web tersendiri guna menyampaikan aspirasi ataupun desain custom sepatu, dan juga terdapat di marketplace seperti Tokopedia, Shopee untuk produk basic, dan dalam mempromosikan apapun manfaatnya itu media sosial, Instagram dan YouTube dalam segi distribusi atau pengiriman menggunakan ekspedisi seperti JNT, JNI. Lalu yang selanjutnya itu adalah hubungan pelanggan, di mana yang pada pertama itu berinteraksi dengan konsumen kami menggunakan media sosial khususnya Instagram dengan cara update Instastory sesering mungkin mengenai
produk-produk apa yang dikeluarkan dalam Brand Fest ini. Lalu yang kedua yaitu kami mengeluarkan produk yang didesain sendiri dan diproduksi secara limited edition. Lalu kami meminta challenge pada pelanggan ataupun memfoto produk limited tersebut dan tag akun utama Brand Fest ini. Lalu nantinya akan diberikan hadiah bagi para peserta yang memenangkan lomba. Lalu yang ketiga yaitu setiap ada produk terbaru yang kami keluarkan akan terdapat giveaway dengan menulis kolom komentar di Instagram. Tuanku dan Jok. Selanjutnya, aktivitas kunci. Yang pertama, dalam proses produksi, kami akan selalu mengutamakan bahan baku yang berkualitas dan menggunakan tenaga kerja yang ahli atau handal, sehingga menghasilkan produk yang tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua, dalam segi pemasaran produk agar cepat dikenal, kami mengait kerjasama dengan public figure yang sering menggunakan produk lokal seperti Dr. Tirta dan melakukan kolaborasi dengan brand-brand yang sudah terlebih dahulu besar namanya. Yang ketiga, dalam segi riset dan pengembangan kami menggunakan bantuan media sosial dengan melakukan polling di Instagram terhadap produk ini cocok dengan konsumen atau tidak, akan mengembangkan tidak hanya sepatu namun produk fashion lain seperti jaket atau kaos. Apa? Yang keenam, sumber daya utama. Yang pertama, kita menggunakan sumber daya manusia atau karyawan yang tekun dan telaten sehingga produk yang dihasilkan detail sehingga tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua, pabrik produksi terdapat di Jogja melihat dari harga bahan baku yang murah dan melihat posisi Jogja di tengah-tengah Pulau Jawa sehingga memudahkan saat proses pemasaran dengan kendaraan. Yang ketiga, kita memanfaatkan aplikasi software yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan WA atau web untuk Selanjutnya akan saya jelaskan mitra bisnis utama. Yang pertama, pada proses modal awal kita menggunakan pinjaman kepada bank seperti BRI. Yang kedua, untuk pengiriman produk kepada konsumen, kita menggunakan jasa logistik seperti JNE, JNT, ID Express, dan lain-lain. Yang ketiga, keselamatan karyawan dalam proses produksi, kita menggunakan perusahaan asuransi seperti BPJS. Dan yang keempat, dalam metode pembayaran, dalam web dapat menggunakan transfer bank, GoPay, Dana, dan di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan menggunakan Indomaret, Alfamart, atau ShopeePay. Kemudian struktur biaya. Yang pertama, biaya pemasaran itu 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Yang kedua, biaya produksi 40% dikali 100 juta ada 40 juta. Biaya SDM 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Biaya R&D 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Biaya pengembangan teknologi 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Selanjutnya, yang ke-9, sumber atau aliran penghasilan. Yang pertama, untuk biaya tambahan kita menggunakan kolaborasi dengan public figure atau influencer seperti Awkarin dan Dr. Tirta.
Yang kedua, dengan memiliki pabrik tersendiri, kita dapat membuka jasa produksi sepatu untuk brand kecil sehingga dapat menambah pemasukan perusahaan. Yang terakhir, yang ketiga, melalui pembangunan perusahaan secara signifikan juga dapat menarik investor untuk berinvestasi ke dalam perusahaan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki perkenalan ulang toko awal ya. Ayo. Aku Apalah. aku